Bismillah- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina karim sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa dawaiha wa nur absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah DKM Al-Ma'adin rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita mengawali aktivitas kita ya, dengan berbagai kebaikan, dan salah satu kebaikan yang kita mulai di pagi ini adalah dengan bersama-sama untuk mengambil keberkahan dari majlis virtual yang kita selenggarakan pada pagi hari ini, sekaligus bersilaturahmi, thalabul ilmi, dan terlebih lagi adalah tentu saja kita berharap keberkahan dari majlis ini tentu akan bisa memberikan ketenangan, memberikan rahmat, memberikan barokah, ya, memberikan juga penguatan pada kedudukan kita di yaumil akhir nanti, insya Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Juga kepada ahli baitnya, para sahabatnya, para kerabat, para tabiin, para tabiin, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya sebagai pengikut, dan insya Allah juga bersama-sama berharap untuk mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah DKM Al-Ma'adin yang sama-sama diberkahi dan senantiasa menghargai Allah SWT. Alhamdulillah, tentu saja kita juga terus senantiasa memanjatkan syukur kita karena hari ini kita masih diberikan berbagai kebaikan, ya, berbagai kenikmatan, anugerah yang luar biasa, termasuk juga dalam memasuki sekarang sudah memasuki insya Allah sebentar lagi masuk pada bulan Syafar, ya, juga sekaligus akhir dari bulan Agustus, ya, yang kemarin ini bertemu 2 bulan yang spesial bagi kita selalu umat Islam maupun juga spesial bagi kita sebagai bangsa Indonesia, ya. Dan tentu saja momentum itu sangat menarik untuk kita ambil sebagai sebuah pelajaran bahwa kita sebagai bangsa, kita sebagai umat tidak terpisahkan. Karena pada dasarnya bangsa Indonesia adalah merupakan bangsa yang besar, ya, dan di situ mayoritas adalah umat Islam. Kita sebagai sebagai bagian terbesar dari umat, dari bangsa ini, sekaligus yang tentu saja bertanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya bagi kemajuan dan keselamatan bangsa kita. Hadirin rahimakumullah, dalam tema yang disampaikan oleh panitia berkaitan dengan akhlak seorang muslim dalam bingkai kebinekaan, tentu ada hal yang menarik juga bila kita kaitkan bahwa bangsa kita yang majemuk ini, yang heterogen, yang plural, yang luar biasa keragamannya. Satu bangsa besar yang paling sangat besar keragamannya dalam berbagai hal, ya. Agamanya, sukunya, kemudian juga latar budaya dan sebagainya, ya, semuanya sangat beragam, ya, sangat heterogen, ya.
Sehingga para founding father bangsa kita, ya, para pendiri bangsa kita sudah menyepakati dengan satu ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dengan satu kesepahaman, kesepakatan akan nilai yang menjadi pengikat bagi keberadaan eksistensi bangsa kita yang besar ini. Kalau kita coba ambil sebuah perbandingan dengan bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu hidup ketika di Madinah, maka menarik pula bila kita ambil komparasinya bahwa apa yang kita rasakan, yang kita hadapi, kondisi yang kita alami pada hari ini sebagai sebuah bangsa yang besar, yang majemuk, yang heterogen, yang plural, sesungguhnya juga tergambar pada masyarakat Madinah ketika itu. Jadi masyarakat Madinah ketika Rasulullah SAW hidup bersama para sahabatnya, memulai kehidupan di Madinah, dakwah di Madinah, ya, bersama para sahabat Muhajir dan Ansor, sesungguhnya yang ada pada saat itu komposisi geografisnya, ya, dan juga sekaligus dinamika kependudukannya itu juga diisi dengan keragaman. Di situ secara keagamaan juga tidak hanya umat Islam yang ada di situ. Ada kaum Yahudi, kita kenal ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, ya, yang kemudian juga berinteraksi sebegitu rupa. Juga ada beberapa umat Nasrani. Ya. Dan kemudian juga di samping itu, Madinah juga sering disinggahi oleh para pendatang dari luar kota, dari Romawi, dari berbagai tempat yang lain sebagai persinggahan dan sebagainya. Ini kota transit yang juga menjadi gambaran bahwa Madinah atau Yathrib pada waktu itu merupakan suatu kota yang juga menggambarkan kemajemukan, keragaman yang heterogen dari berbagai bangsa, ya, ras maupun juga agama. Nah, itulah kemudian ketika Rasulullah SAW, ya, awal hijrah ke Madinah, kemudian mengikat itu semua dengan sesuatu yang disebut dengan Piagam Madinah. Membuat kesepahaman, membuat kesepakatan untuk sama-sama membangun kota Madinah. Untuk sama-sama menjaga kerukunan, menjaga keharmonian dan sebagainya sebagai satu komunitas yang besar yang begitu beragam di kota Madinah tersebut. Itulah kemudian terwujud dari yang namanya Piagam Madinah. Nah, karenanya tentu sangat menarik bagi kita untuk mencoba mengambil inspirasi bagaimana implementasi dalam kehidupan kita pada hari sebagai bangsa kita yang besar ini juga. Tentu ada banyak sekali relevansi yang bisa kita ambil sebagai sebuah relevansi, ya, yang menarik untuk kita coba ungkap dan sekaligus kita ambil pelajaran sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita berbangsa bernegara pada hari ini. Hadirin rahimakumullah, perkenalkan saya mencoba sharing sedikit, ya. Bisa langsung ya, Pak? Bisa, Tat. Udah. Ya, bisa ya. Ya, sudah nampak nih, Tat. Sebentar ya. Nah, ya. Sudah tertayang ya? Tayang, Tat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, dalam waktu yang singkat ini mungkin kita akan mengambil pelajaran di beberapa slide yang coba kita siapkan. Mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari diskusi kita dan sekaligus inspirasi untuk kehidupan kita pada hari ini. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi catatan kita sebagai referensi. Kita bicara tentang akhlak. Ya. Akhlak yang secara umum, kalau menurut Imam Al-Ghazali digambarkan ya sebagai sebuah ibaratun an hayatin nafsi rasikhatun tasduru an al-af'al bisuhuratin wa yusrin. Suatu kondisi jiwa yang kokoh, yang melahirkan perbuatan, ya, dengan mudah, ya, dengan tanpa perlu difikirkan, tanpa perlu dipertimbangkan, tapi sudah muncul sebagai suatu kebiasaan, muncul sebagai sikap yang spontan, gitu ya. Menggoi hajat tidak fikir mau, ya. Jadi suatu kondisi jiwa yang muncul sebagai perbuatan, ya, dan itu lahir dan
terlihat dengan mudah ya, dengan mudah bisuratin wa yusrin min ghairi hajati ila fikr wa ya. Tanpa perlu pertimbangan, tanpa berpikir panjang, dia muncul sebagai perilaku, sebagai tindakan. Jadi ini sebetulnya menggambarkan bahwasanya kalau kita bicara akhlak kita sebagai muslim nanti termasuk dalam berbagai hal, termasuk pula dalamnya adalah akhlak terhadap non-muslim misalnya dalam konteks kebinekaan ini, maka kita akan mendapatkan gambaran perilaku yang bukan dibuat-buat, tapi perilaku yang memang sudah menjadi bagian dari diri kita, yang menginternalisasi, yang kristal, yang dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya. Jadi dia merupakan kebiasaan yang sudah terbentuk sebegitu rupa. Ya. Baik itu dalam bentuk perbuatan baik, ya, maupun juga perbuatan yang buruk. Ya. Ketika buruk maka dia menjadi akhlak yang buruk, akhlak yang mazmumah atau tercela. Nah, jadi dengan demikian sesungguhnya dia akan berasal dari keinginan dari dalam diri kita untuk berbuat, ya, untuk melakukan sesuatu yang mendasari perbuatan kita, ya. Dan kemudian ini berlangsung terus menerus, ya, sehingga ketika itu sudah melekat pada diri kita tanpa difikirkan, tanpa pertimbangan dan sebagainya, ya. Sehingga dia sudah menjadi otomatis, ya, spontan, ya, sebagai bagian dari diri kita yang sudah terhayati, yang terinternalisasi dalam diri kita, sudah kita jiwai, gitu. Nah, itulah akhlak. Tentu saja untuk sampai pada sana, maka kita biasanya membiasakan diri kita dengan berbagai perbuatan yang baik tersebut. Sehingga perlu ada mujahadah, ada kesungguhan, ada riadah, ada pembiasaan dan sebagainya. Dan itulah merupakan jalan untuk memperoleh akhlak yang utama. Hadirin rahimakumullah, tentang ini kita sangat memahami betul bahwasanya baginda Rasulullah SAW diutus pada umatnya, pada kita, pada manusia seluruhnya ini tentu punya banyak visi. Dan kalau kita ambil satu hadis yang singkat, salah satu misi utama itu adalah sebagaimana kata Rasul bersabda, innama bu'itsu liyutammima makarima akhlak. Jadi profil keagamaan kita, keimanan kita, ya, kesolehan kita kemudian muncul dan terlihat dalam bentuk perilaku yang baik, ya. Liyutammima solihal akhlak, atau dalam hadis yang lain makarima akhlak, ya. Maka ekspresi keimanan kita, ekspresi kesolehan kita itu kemudian muncul dalam bentuk akhlak yang baik, akhlak yang juga soleh, akhlak yang mulia. Karena itu kemudian ada satu prinsip dasar yang harus kita sama-sama kenali, bahwasanya ini suatu hal yang sangat luar biasa. Tidak mungkin seorang yang beriman dengan baik, yang ibadahnya baik, kemudian memunculkan perilaku yang buruk. Tidak ada pertanyaan di situ. Ya. Semestinya yang orang yang beriman dengan baik, imannya kokoh, ibadahnya baik, ya, maka akan muncul juga dalam bentuk akhlak yang baik, akhlak yang kokoh, kulukul matin. Akhlaknya pun juga solid, gitu. Ya, akhlaknya pun juga baik. Ya. Sehingga kalau ada akhlak yang kemudian muncul berarti berasal dari juga kekurang sempurnaan dalam masalah iman maupun juga ibadahnya, akidah maupun ibadahnya. Yang pertama. Rasul juga bersabda dalam sebuah hadis yang lain bahwasanya ini juga menggambarkan bahwa ekspresi akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari ini juga menjadi standar kedudukan kita nanti di akhir, di kiamah. Ya, Rasul menggambarkan inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumil qiyamah ahsanuhum akhlaqan. Sesungguhnya di antara yang menyebabkan Rasul mencintai kita, ya, min ahabbikum ilayya, yang Rasul cintai dari kalian, ya, bagiku kata Rasulullah, wa aqrabikum minni, yang akan membuat kalian dekat padaku, ya, majlisan, dalam bermajlis, ya, dalam kedudukan, ya, dalam berinteraksi nanti bertemu yang yaumil qiyamah, apa itu? Yaitu adalah ahsanahum akhlaqan, yaitu dalam bentuk akhlak yang baik. Dan ungkapan ini adalah merupakan ungkapan yang bersifat umum, yang bersifat universal, global, tanpa pembatasan akhlak hanya sebatas bagi orang yang muslim saja, tidak, tapi berlaku umum, ya. Karena tujuan adalah bukan saja kepada sesama muslim, bahkan juga bukan sesama manusia, bahkan kita punya akhlak yang ditujukan untuk mampu mencapai esensi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa seorang muslim itu akhlaknya juga akan membawa rahmat bagi seluruh alam, ya. Bahkan bukan hanya bagi manusia, tapi juga memberikan kebaikan bagi lingkungan semesta, bagi alam sekitar dan sebagainya. Nah, hadirin rahimakumullah, karena itu inilah panduan utama yang kita sama-sama garis bawahi, ya, yang sering kita dengar sebagai sebuah hadis yang sangat populer,
Ya, betapa Rasulullah SAW kemudian memberikan panduan kepada kita dan ungkapan yang sangat umum dan ini berlaku juga universal. Ya. Rasul bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Watbil sayyi'ah hasanah. Maka ikutilah perbuatan buruk ketika melakukan yang buruk. Maka ikuti dengan perbuatan yang baik. Insya Allah itu akan menghapuskan perbuatan yang buruk tersebut. Dan ini yang ketiga sebagai bagian akhirnya yaitu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah dan berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini ungkapannya adalah wa khaliqin nas. Ya. Dan bergaullah, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Di situ bukan wa khaliqil muslim, bukan. Ya. Tapi wa khaliqin nas. Maka ungkapan ini khitabnya ataupun ditujukan kepada umat manusia secara umum. Bahwa kita punya kewajiban untuk berakhlak yang baik bukan hanya kepada sama muslim, tapi juga seluruh manusia. Bahkan juga nanti kita kenal juga akhlak juga kepada makhluk selain manusia, ya, kepada hewan, kepada tumbuhan dan sebagainya. Ya, dalam bentuk perilaku yang peduli lingkungan, peduli pada kemaslahatan alam sekitar dan sebagainya. Nah, ini yang pertama. Nah, hadirin rahimakumullah, maka kita akan coba membatasi pada topik yang sudah disampaikan diminta oleh panitia, yaitu kita akan batasi pada akhlak yang berkaitan dengan bagaimana berlaku bertindak ya kepada sesama muslim maupun non muslim. Nah, kalau kita bagi kurang lebih ya, ini dalam bingkai kebinekaan dalam masyarakat kita yang universal ini, yang plural, yang majemuk ini, heterogen, maka kita bisa kategorikan kurang lebih ini 4 hal yang perlu kita pisahkan ya. Ya, kita coba pahami bersama. Ada hal terpuji pada sesama muslim, ada juga yang terhadap non muslim. Tentu juga kalau kita hindari hal yang tercela baik pada sesama muslim maupun yang pada non muslim. Nah, saya kira ini beberapa akhlak yang universal secara muslim. Nanti kita akan singkat saja, kita akan nanti banyak pembahasan pada yang muslim ya. Tentu terhadap sama muslim banyak sekali hal terpuji yang harus kita terapkan ya. Termasuk ini misalnya ya saling menyapa ya, dengan mengucap salam, tarik dan sebagainya. Dan ada 6 hak ya, 6 hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Dan sebuah hadis ditetapkan bahwasanya hakul muslim al muslim sittah. Seorang muslim punya hak dari muslim yang lainnya itu ada 6 ya. Di situ ada mengucap salam, memenuhi undangan, menjawab bersin dan sebagainya. Nah, ini akhlak yang secara umum yang kita sudah sama-sama cermati ya, sama kita pahami. Kemudian yang tercelanya ini sudah juga berlaku untuk sesama muslim, dan ini juga berlaku untuk yang lain sebetulnya ya. Bersikap sombong dan sebagainya, sikap ria ya. Ini juga bahkan juga termasuk beberapa hadis yang bicara tentang kesempurnaan iman itu tidak membatasi pada yang muslim. Misalnya bahwa kita punya kewajiban sebagai bagian dari keimanan kita untuk berlaku misalnya menghormati tetangga, menghormati tamu dan sebagainya, dan itu merupakan kewajiban yang tidak dibatasi hanya pada tetangga yang muslim, tapi tetangga yang juga non muslim dan sebagainya. Nah, kita akan mencoba memberikan gambaran yang lebih spesifik ya dalam konteks sesama terhadap non muslim nih ya. Ini akan kita agak panjang membahasnya. Ada banyak hal terpuji yang juga tetap berlaku kepada non muslim. Baik itu hal saling tolong menolong ya, kemudian juga saling menghormati, tidak berlaku diskriminasi, berlaku adil ya, dan sebagainya. Nanti akan coba kita rinci ya. Nah, salah satu landasan utama yang akan menjadi bahasa kita adalah misalnya kita akan mengambil pelajaran dari surah Al-Mumtahanah ayat 8. Bagaimana Allah SWT memberikan sebuah panduan norma kepada kita untuk tidak berlaku diskriminatif terhadap non-muslim dalam beberapa hal ya. Misalnya dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 dikatakan auzubillahi minasyaitonir rajim la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Bahwasanya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dengan berlaku adil. Ini mafhum mukhalafahnya ya. Mafhum mukhalafahnya juga sekaligus bermakna bahwa Allah sekaligus memerintahkan ya. Bahwa Allah tidak melarang untuk berbuat baik, ini bermakna berarti juga sekaligus memerintahkan, menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada orang-orang yang sepanjang kita tidak punya permusuhan, tidak punya peperangan dan sebagainya, dan tidak mengusir kita. Dan kenapa itulah maka kita dalam kehidupan bangsa, kita sudah punya kesepakatan
kebangsaan, ya, bahwa kita sebagai bangsa yang besar, ya, maka dalam kehidupan kita berbangsa bernegara ini, maka bukan sekedar tidak dilarang, tapi sekaligus diperintahkan dan dianjurkan untuk berbuat adil terhadap sesama, termasuk non-Muslim. Kenapa? Karena prinsip dasar adalah yaitu innallaha yuhibbul muqsitin. Bahwasanya Allah Subhanahu mencintai orang-orang yang berlaku adil, yang berlaku proporsional, ya. Nah, karenanya ayat ini sekaligus memberikan sebuah gambaran pada kita bahwa perilaku dalam kehidupan bermalah dan dalam pergaulan sikap satu sama lain merupakan suatu sikap yang harus kita bangun tanpa mendiskriminasi, tanpa membeda-bedakan, ya, dalam konteks perbedaan agama, ya, sehingga kita tentu saja berlaku adil, ya. Kita misalnya sebagai pelayan masyarakat, para aparatur negara misalnya, tentu tidak beda-bedakan dalam pelayanan, gitu, ya. Oh, ini kayaknya Muslim maka harus lebih, ini sama, semua harus dapat perlakuan yang adil, gitu, ya. Sehingga tidak boleh kemudian menghilangkan atau mengurangi hak seseorang hanya karena perbedaan agama. Apalagi kita sebagai pelayan masyarakat, sebagai aparatur negara yang juga terikat dengan kewajiban untuk berlaku terus melayani, berkhidmat bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Hadirin rahimakumullah, tentang ayat tadi Ibnu Katsir memberikan penjelasan bahwasanya Allah SWT tidak melarang umat Islam berbuat baik dan melakukan adil kepada orang kafir. Ya, ini sekaligus juga mafhum mukhalafah lagi tadi, bukan cuma sekedar tidak melarang, tapi justru menganjurkan dan memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada orang non-Muslim kafir, ya, selagi mereka tidak memerangi kita. Ya. Maka kewajibannya berlaku umum, ya. Kewajiban-kewajiban yang tadi disebut akhlak sebagai sesama Muslim, ya, itu juga sebagian besarnya berlaku dalam konteks selama tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah. Bahkan dalam ayat yang lain juga kita akan temukan tentang pentingnya memberikan perlindungan bagi orang-orang yang minoritas, ya, yang berbeda, gitu, ya. Wa in akhadu minal musyrikin istajaraka fa'ajir hatta yasma' kalam Allah hatta summa abligu makmana. Bahkan kalau mereka minta perlindungan misalnya, dan dalam konteks ini maka minoritas di negeri kita, ya, itu juga tentu sudah punya kesepakatan perlindungan, ya. Maka kita sebagai bangsa yang mayoritas juga tentu punya kewajiban melindungi, ya. Memberikan perlindungan, ya. Tidak boleh mencederai kehormatannya, tidak mencederai hartanya, tidak mencederai hak milik dan sebagainya. Termasuk juga nanti dalam berbagai hal, termasuk dalam konteks masalah peribadatan. Ya. Hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat misalnya ini yang lanjutannya adalah misalnya dalam bentuk yang lebih konkret, misalnya Allah SWT memberikan sebuah panduan norma juga kepada kita, ya. Dalam konteks tadi, maka kita terlarang, ya, untuk kemudian mencela agama lain. Ya. Di surat Al-An'am ini ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, janganlah kalian kemudian memaki, mengolok-olok, ya, merendahkan, ya, atau mencerca atau menghina, gitu. Apa yang dihina? Sesembahan orang lain, ya. Ini terkait dengan masalah masalah keagamaan, ya. Simbol-simbol agama, Tuhan yang disembah oleh agama lain dan sebagainya. Maka itu tidak boleh direndahkan, dimaki dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika ada misalnya di antara kita umat Islam kemudian juga mencela, memaki atau menghina atau merendahkan simbol agama dan sebagainya, ya, maka itu akan mendorong mereka juga fayasubullah adwam bighairi ilmin. Maka bisa berbalik, mereka akan mencela Allah SWT juga. Akibat kita mencela mereka, gitu. Maka karena itu Allah SWT memberikan panduan pada kita, jangan mencela sesembahan orang lain. Jangan mencela simbol-simbol keagamaan, simbol-simbol yang disucikan oleh atau dianggap suci oleh agama lain. Ya. Dan inilah perilakunya kazalika zayyana likulli ummatin amalahum. Karena sesungguhnya setiap umat itu ini di sini menggambarkan betapa nilai-nilai norma tentang kemajuan itu digambarkan dalam ayat ini. Ungkapan ini mengungkapkan bahwasanya kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Karena sesungguhnya itu kenapa terjadi? Karena pada dasarnya setiap umat itu memandang baik amal-amalnya. Ya. Jadi umat Islam akan memandang baik amal-amal kita. Begitupun umat Nasrani juga memandang baik amal mereka. Orang Yahudi juga begitu. Masing-masing memandang ritualnya, amalnya sebagai amal yang baik.
Karena itulah perlu ada saling menghormati. Ibadah mereka akan dipandang baik oleh penganutnya masing-masing. Sebagaimana kita juga memandang baik ritual ibadah kita. Maka orang Nasrani juga atau Kristen juga menganggap baik amal mereka dalam pandangan mereka. Begitupun juga orang Yahudi dan sebagainya. Maka apa tugas kita dalam konteks amal ini? Ya, lakum dinukum waliyadin. Dan tugas kita apa? Summa ila rabbihim marji'uhum. Maka kita kembalikan nanti urusan mana yang baiknya di belakang hari pada Allah SWT. Ya. Kita tidak boleh kemudian mencela dan sebagainya. Ya. Fa'inab bi'uhum bimakanu ya'malun. Maka nanti diambil akhir nanti yang akan menjadi tempat kembali. Di situ akan diberitakan, akan ditanggungjawabkan masing-masing amal kita. Nah, maka kata kunci adalah yaitu pertama kita menghormati prinsip agama lain. Ya. Dan tidak boleh mencela, merendahkan, menghina dan sebagainya. Nah, dalam hal ini hadirin rahimakumullah, dengan demikian Al-Quran melarang keras umat Islam juga untuk melakukan penghinaan ya, terhadap keyakinan dan juga simbol-simbol kesucian agama lain. Nah, bagaimana kalau kita ingin membahas tentang misalnya dalam pembahasan tentang perbedaan agama dan sebagainya, maka kita bisa membahas dalam konteks dalam konteks internal kita ya, membahas tentang keimanan, penyimpangan misalnya pembahasan di dalam konteks Al-Quran, nggak ada masalah. Tapi tentu harus berhati-hati dalam konteks pembahasan. Ya. Apa yang perlu kita waspadai? Ada prinsip juga yang perlu kita waspadai, bahwasanya manusia ini kan mudah terpancing emosinya kalau bicara masalah agama. Ya. Maka karena itu berhati-hati kita dalam berdialog dan masalah agama. Maka kita perlu forum yang terbatas ketika bicara tentang hal yang spesifik. Ya. Jadi misalnya nih kalau dalam kajian-kajian yang sifatnya internal, ketika membahas tentang mungkin prinsip-prinsip penyimpangan agama lain misalnya, maka itu tentu konsultasi untuk internal. Ya. Maka dilakukan dalam forum yang internal sifatnya gitu, sebaiknya gitu. Dan buat kita para hadirin misalnya yang kemudian sebagai mustami, pendengar, ya penikmat, ya atau yang menyimak, ya maka tentu juga harus mewaspadai, jangan sampai kemudian melakukan hal yang kontraproduktif. Misalnya apa? Ya, misalnya dalam kasus yang sekarang terjadi, misalnya Ustadz Abdul Somad atau Ustadz yang lainnya, ya bicara dalam forum di masjid atau dalam kajian terbatas, bicara tentang akidah, ya, bicara tentang akidah. Maka dikupas tentang berbagai penyimpangan dari misalnya mungkin berubahnya Injil, kesesatan dari agama lain dan sebagainya. Maka itu kemudian harus kita waspadai. Maka sebagai pemirsa kita tentu harus berhati-hati dalam kemudian mengutip atau menyebarkan luaskan gitu. Mungkin itu untuk konsumsi kita, jangan kemudian kita sebarkan di YouTube atau di media sosial secara terbuka, secara luas ya. Karena ini kemudian akan menyinggung orang lain. Maka jadikanlah itu sebagai konsumsi internal. Maka tempatkan bahan-bahan kajian itu pada tempatnya. Ada barangkali sebuah semacam pepatah gitu ya, norma. Dikul limakol makol, walikul limakol makom. Setiap makol, setiap perkataan, setiap pembahasan, setiap kajian ada tempatnya. Ya. Walikul limakol makol, dan setiap tempat itu ada perkataannya, ada kajiannya, ada pembahasannya. Nah, jadi maka kita sebagai seorang muslim juga harus pandai-pandai menempatkan ya, mana pembahasan yang bisa dibahas secara umum secara publik ya, secara luas ya, di media massa, di media virtual, di YouTube, di Facebook dan sebagainya, dan mana yang kita bisa bahas lebih terbatas yang sifatnya konsumsi internal ya, khusus buat Islam dan sebagainya. Sehingga kita bisa tidak memicu kemudian kesalahpahaman yang kemudian terjadi dalam beberapa peristiwa. Ya. Ini misalnya ceramah Ustadz Abdul Somad dikutip, kemudian di-upload di YouTube, digugat. Ya. Sebetulnya itulah konsumsi internal, pembahasan dalam majelis taklim di masjid, yang pesertanya juga sesama muslim semua, terbatas. Tapi kemudian karena ada kesalahpahaman, mengapa muncul kesalahpahaman? Karena umat Islam, kita sebagai pendengar kemudian tidak berhati-hati mengupload itu secara luas di YouTube yang kemudian tidak diberikan deskripsi yang baik. Sehingga akhirnya dianggap sebagai pelecehan ataupun penghinaan dan sebagainya. Sebetulnya bukan penghinaan, tapi kemudian karena salah penempatan bahan kajiannya. Nah, karena itu, mari kita perhatikan ungkapan tadi, likul limakal makom.
Ya. Setiap perkataan, pembahasan, kajian itu ada tempatnya, ya. Ada kedudukannya. Maka tempatkan pada tempat yang sesuai. Walikul makol, maka setiap kajian juga demikian, punya pembahasannya, punya perkataannya, punya hal-hal yang memang pantas pada tempatnya. Karena itu kalaupun kita misalnya sebagai seorang pembicara, narasumber, ustadz, mu'alim, dan sebagainya, begitu pula berlaku bijak ketika menyampaikan pada tempat-tempat yang sifatnya publik virtual. Pada zaman sekarang, maka menjadi etika virtual juga kita. Maka ada kajian virtual juga kita batasi, tidak sampai kemudian menimbulkan hal yang kesalahpahaman yang juga kontraproduktif. Nah, itulah prinsip dasar yang harus kita sama-sama pahami. Karenanya, inilah yang harus kita jaga, bahwasanya manusia itu mudah tersinggung, terpancing emosinya kalau disentuh masalah agama. Nah, kita berharap betul bahwasanya ini jangan sampai kemudian dimanfaatkan untuk memecah belah bangsa kita yang besar ini, sehingga kemudian menjadi mudah terprovokasi, mudah terpancing karena kesalahan dalam hal-hal yang sebetulnya berawal dari kesalahan kecil, ya, tapi kemudian menjadi kontraproduktif bagi bangsa kita yang besar ini. Hadirin, nah, karena itu juga ada panduan lain yang disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 46. Ya. Nah, bagaimana etika kita dalam berdialog dengan non-muslim? Allah SWT menggariskan dalam surat Al-Ankabut ayat 46. Wala tujadil ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian berdebat ya, berbantah-bantahan dengan ahlul kitab illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Nah, jadi dalam ayat yang lain juga ungkapkan ketika bicara dalam konteks dakwah secara umum, ya, Allah SWT menggariskan juga ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam berdakwah dimanapun, ya, dan situasi apapun ada panduannya. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dakwah itu prinsipnya hikmah dan mau'izatul hasanah. Dan yang kedua adalah kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Maka termasuk dalamnya adalah yaitu ketika kita berdebat dengan non-muslim ahli kitab misalnya. Wala tujadil ahli kitab illa billati hiya ahsan. Ya. Maka kalau tidak bisa berdebat dengan cara yang ahsan, lebih baik tidak usah. Ya. Karena kita pada dasarnya tentu menghindari perdebatan yang tidak perlu, yang tidak produktif. Ya. Ya. Illa ladzina zalamu minhum. Ya. Jadi dengan demikian maka tentu ada etika, ada adab, ada akhlak dalam berdialog, ya, dengan non muslim, ya, tidak sembarangan, ya. Ya, kalau dalam konteks ini ya mencari kebenaran, tentu harus kita paham betul apakah betul mencari kebenaran atau cuma sekedar untuk nanti malah kemudian menimbulkan perdebatan yang tidak berujung, gitu. Itu kemudian harus kita garisbawahi. Nah, hadirin, tentu dalam situasi ini ada saja oknum-oknum orang yang kemudian tidak bijak, tidak matang, tidak dewasa, kemudian memprovokasi dengan berlaku sebagaimana yang sering terjadi seperti kemarin ya. Ini kita sedang ada kasus misalnya MKC ya, MKC atau MKC itu ya. Ya, ini kan di Jawa Baratnya di Pangandaran ya. Ternyata kasusnya sudah lama, sejak lama sebetulnya ya. Ini kan sudah berapa tahun ya. Nah, tentu ya buat kita tidak berlaku kemudian membalas karena agama kita dicela, kita cela juga agamanya. Nah, ini juga tidak benar gitu ya. Kita dalam batasan norma yang ada tadi, bahwa kita tetap menghormati prinsip-prinsip yang ada dalam konteks saling menghormati, menghargai prinsip-prinsip agama. Tidak dibenarkan sama sekali bagi kita untuk mencela ya, simbol-simbol keagamaan, ya. Walaupun buat kita itu adalah prinsip yang salah, tapi biarlah kita nggak perlu diungkap di publik gitu ya. Tapi tentu lain dalam konteks tertentu. Diungkap dalam volume yang berbeda, dalam volume yang khusus. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian dalam konteks yang lebih umum berkaitan dengan perilaku sehari-hari, Rasulullah SAW juga mengajari kita tentang berbagai hal. Misalnya bahkan Rasulullah SAW itu juga mencontohkan bagaimana anak beliau bukan cuma pada seorang Yahudi yang masih hidup, tapi yang sudah mati pun dihormati. Ya, Rasulullah SAW ketika dalam suatu kesempatan ya ada rombongan Yahudi yang membawa jenazah gitu ya.
Nah, beliau juga kemudian berdiri menghormati, ya, memberikan penghormatan juga, menghormati jenazah yang lewat, meskipun itu bukan jenazah Muslim, apalagi jenazah yang Muslim, gitu. Ya. Jadi bukan saja yang hidup, yang sudah mati pun, yang sudah wafat pun juga dihormati sesuai dengan haknya, gitu. Ini pun juga digambarkan dalam sebuah peristiwa lain, misalnya sebagaimana Rasulullah juga mencontohkan, Rasulullah juga sering memberikan bantuan, pertolongan, berlaku baik kepada bahkan non-Muslim. Ya. Dalam sebuah kisah misalnya ada seorang tua yang selalu Rasulullah layani. Dia beliau mampir, memberikan bahkan menyuapi wanita tua tadi ya dengan baik, dengan santun ya. Kemudian juga ini kemudian menjadi ukuran bagaimana Rasulullah SAW tidak membatasi hanya kepada sesama Muslim. Bahkan kepada seorang wanita tua yang non Muslim sekalipun juga Rasulullah, yang kafir juga Rasulullah juga tetap berlaku baik. Bahkan melayani sampai menyuapi. Dan ini pun kemudian ditiru oleh para sahabat yang lain. Sahabat Abu Bakar juga demikian punya kisah yang serupa gitu ya. Begitupun dengan sahabat Umar bin Khattab. Dikisahkan juga oleh bahwasanya sahabat Umar juga punya kisah yang serupa. Dalam sebuah kesempatan beliau sebagai khalifah ya, beliau menemui seorang kakek tua yang buta dan ternyata diketahui dia tidak Muslim ya. Nah, ditanya ya, siapa, dari mana? Ya, ternyata dia adalah dari kalangan Yahudi. Rasulullah kemudian dibawa pulang ke rumahnya ya. Kemudian Umar memberikan memo kepada Baitul Mal agar orang ini diperhatikan ya. Diberikan tunjangan ya. Diberikan tunjangan kesejahteraan ya. Jadi sebegitu rupa ya. Tentu apalagi yang dalam konteks ini ya, dalam konteks orang tua yang buta yang dalam konteks kesusahan ini tetap jadi kewajiban bagi Baitul Mal, bagi pemerintahan, bagi umat Islam juga untuk turut memeliharanya, menjaga dan berbuat baik kepadanya. Sehingga dengan demikian maka dalam konteks sosial, dalam konteks kesejahteraan, muamalah yang berlaku di luar ta'abudi, ya di luar ta'abudi, maka itu kita memiliki akhlak yang sama juga kepada siapapun termasuk non-Muslim. Nah, Allah, karena itu maka ini harus kita sama-sama garis bawahi. Tentu kita tidak boleh saling mencela karena perbedaan keyakinan, ya. Kemudian dan juga melanggar hak kehormatannya. Kehormatannya, pribadinya, harta miliknya, kepemilikannya, itu semua juga menjadi hak yang juga harus dipelihara. Sebagaimana kita juga memiliki hak sesama Muslim. Yang tidak boleh diganggu, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirusak hak miliknya, tidak boleh diambil kepemilikan dan sebagainya. Ya, hak miliknya berlaku sama kita. Tapi yang kita waspada ada satu hal lagi. Yaitu, kemudian meskipun kita saling menghormati, ya, menghargai, menjaga prinsip-prinsip yang berbeda, tidak mencela agama dan simbol-simbol keagamaan dan ibadat ritualnya, tapi kita tidak boleh mencampur baurkan ajaran agama. Jangan campur adukan. Ya. Tentu prinsip dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Nah, maka tempatkan pada tempatnya secara proporsional. Ya, kita berlaku baik ya dalam konteks muamalah, dalam konteks pergaulan sehari-hari, tapi batasannya adalah tidak berkaitan dengan masalah ta'abudi, tidak masalah akidah dan sebagainya. Nah, ini mungkin hadirin rahimakumullah beberapa hal secara singkat yang mudah-mudahan menjadi bahan diskusi, bahan pencerahan bagi kita bersama untuk terus memperbaiki diri, memperbaiki cara kita berinteraksi dengan masyarakat kita, di tempat kita berada masing-masing, agar kemudian kita membangun sinergi, membangun harmoni yang baik, dan kemudian ini kondusif bagi kemajuan umat. Pada dasarnya kita sebagai umat Islam juga berkepentingan untuk menjaga harmonisasi, menjaga kerukunan, menjaga agar bangsa ini terus kokoh, bersatu dan sebagainya, karena itulah yang membuat kita juga tetap maju bersama, termasuk akan membawa kemajuan juga bagi umat Islam yang secara umum. Sehingga dakwah ini juga sangat mementingkan ya dalam seluruh sejarah peradabannya, ya, baik pada masa Rasulullah SAW, pada masa Khulafaur Rasyidin, bahkan pada masa khilafah setelahnya, termasuk juga pada masa-masa modern sekarang, kita senantiasa berpegang pada panduan-panduan norma tadi, bahwasanya kemudian kita berlaku adil kepada siapapun, ya, berlaku baik kepada siapapun, wa khaliqin nasa
bi khuluqin hasan. Kita akan senantiasa berakhlak yang baik kepada umat manusia secara umum, ya. Sehingga kemudian menjadi rahmatan lil alamin, mengundang keberkahan dan rahmat bagi alam semesta ini, mengundang juga kebaikan bagi kita sebagai bangsa yang besar ini. Saya kira itu sebagai pengantar, mudah-mudahan menjadi bahan masukan bagi kita semua, dan terhadap kasus-kasus yang ada yang kita dengar pada beberapa waktu kemarin, ya, yang masih bergulir, ya, di beberapa kasus, ya, semoga jadi pelajaran bagi kita semua agar semakin bijak, semakin matang, semakin dewasa dalam bersikap. Dan kuncinya kami garis bawahi satu ungkapan tadi, likulli maqal maqam walikulli maqam maqal. Maka setiap perkataan, setiap kajian ada tempatnya, dan setiap tempat kajian ada bahan kajian yang cocok untuk itu. Maka kita kemudian perlu menempatkan perkataan, pembahasan, kajian pada tempatnya masing-masing, sehingga bisa kemudian memperkokoh keutuhan kita sebagai umat Islam yang besar ini, sebagai bagian bangsa yang juga besar ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Tat ya, ini sebuah sarapan pagi yang luar biasa nih buat kita Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tadi Ustadz sudah menjelaskan berkenaan dengan apa itu akhlak, kemudian akhlak yang baik itu tentunya lahir dari sebuah pemahaman keimanan, akidah, dan ibadah yang benar. Dan tadi juga Ustadz sudah menjelaskan berkenaan dengan apa sih faedahnya manakala kita mengedepankan akhlak yang baik ya. Kita akan bersama dengan Rasulullah di yaumil akhir kelak. Kemudian juga tadi Ustadz telah menjelaskan tugas kita ya sebagai seorang muslim. Dan tadi lebih banyak diuraikan berkenaan dengan terhadap sesama non-muslim ya. Karena kita hidup di negara yang banyak sekali agama yang berbeda di negara kita ini, gitu ya, untuk kita saling jaga kerukunannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih punya cukup banyak waktu, 30 menit ke depan ya, 20 menit ke depan untuk bertanya jawab, sharing bersama Ustadz. Kami persilakan kalau ada yang ingin ditanyakan, mangga Bapak Ibu sekalian. Tanya Pak. Ya, mangga Pak Gunawan. Ustadz, mohon bisa stop screen-nya, Tat. Oh ya, siap. Ya. Ya, mangga Pak Gunawan. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak. Ya, alhamdulillah Pak Julius. Alhamdulillah Pak Ustadz. Saya mau bertanya Pak tadi mengenai tadi yang seperti Bapak katakan ya, uraian panjang tadi. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, ketika orang Muslim itu menjadi kelompok yang mayoritas, maka orang-orang non-Muslim itu menjadi surga tinggal di tempat itu. Karena itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Ustadz ya. Dan itu memang di negara kita juga seperti itu. Tetapi ketika Muslim itu menjadi minoritas, dimanapun seperti kita sering terjadi, maka menjadi bulan-bulanan. Menjadi orang dibantai, diperkosa dan lain sebagainya, seperti kejadian di Rohingya, di India, di mana-mana kejadian seperti itu. Nah, apakah masih kurang perlakuan orang Muslim yang mayoritas, yang mereka juga tidak diskriminasi terhadap orang yang bukan Muslim? Itu pertanyaannya Pak Ustadz. Yang kedua Pak Ustadz, saya ingin menanyakan bahwa salah satu akhlak Rasulullah yang tadi mungkin termasuk di dalamnya mungkin ya, bahwa beliau senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Nah, pada waktu peperangan Rasulullah pernah marah karena tentaranya tidak mengikuti anjuran Rasulullah sehingga dalam peperangan itu kalah. Nah, tetapi kemudian Rasulullah ditegur oleh Allah untuk memaafkannya mereka. Nah, kalau pertanyaan saya begini Pak Ustadz, apakah kita memaafkan kesalahan orang lain itu harus diikrarkan atau cukup di dalam hati saja? Karena apa? Yang sering saya alami, ya beberapa yang dialami, ketika ada orang yang berbuat salah, kemudian saya maafkan, kok jadi berulang-ulang gitu kesalahan itu dilakukan. Nah itu kan padahal ya ada penjelasan juga, sesungguhnya memaafkan itu adalah kepentingannya buat kita, bukan yang dimaafkan gitu. Buat kita juga, karena memaafkan itu mendapatkan pahala yang luar biasa juga. Tetapi yang terjadi ketika kita memaafkan itu malah sering dilakukan lagi, diulang-ulang gitu, walaupun kesalahannya yang berbeda.
sehingga orang itu tidak merasa jerak gitu untuk melakukan perbuatan itu. Oleh sebab itu, apakah kita memaafkan itu untuk mensiasati supaya cukup di dalam hati saja atau harus diikrarkan? Mungkin pertanyaan saya itu ada 2 tadi Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz Bayuli. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Mangga, ada 2 pertanyaan tadi Pak yang disampaikan. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Yang pertama, ini memang situasi yang kita sering alami, kita lihat perkembangannya ya. Dan ini juga tentu menjadi keprihatinan kita semua. Ya. Umat Islam selalu memberikan contoh yang teladan yang luar biasa dalam berbagai kurun peristiwa sejarah ya, sejak masa Rasulullah sampai kemudian dunia modern sekarang. Hari ini juga demikian. Di tempat di mana kita umat Islam itu mayoritas, biasanya kita selalu mampu melindungi dan juga menjaga keharmonian di situ. Ya. Tidak ada secara umum tidak terjadi perendahan terhadap non-Muslim, non-minoritas dan sebagainya. Jadi, namun kemudian ya kita prihatin begitu melihat kok kalau kondisi sebaliknya terjadi ya, misalnya kasus di Kashmir ya, kemudian juga di China misalnya ya, kemudian juga di Burma dan juga beberapa negeri yang lain yang kemudian terjadi di mana umat Islam kemudian kondisinya sebaliknya minoritas kemudian mendapatkan kezaliman dan sebagainya. Nah, tentu dalam konteks ini maka kita tetap sebagai seorang Muslim yang baik ya, pertama tetap memiliki keprihatinan, memiliki kepedulian, memiliki tentu saja keprihatinan yang baik dalam bentuk kepedulian yang mungkin kita wujudkan dalam bentuk doa ataupun perhatian yang lainnya. Namun kemudian ini tidak membawa kita pada berlaku membalas gitu ya, sebaliknya, sehingga membuat kita terdorong kalau gitu yang di sini kita zolimi saja gitu, misalnya enggak juga begitu ya. Jadi inilah kebesaran jiwa umat Islam selama ini yang selalu mengajari kita bahwa apapun yang terjadi kita berlaku tetap proporsional, berlaku adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Meskipun mungkin di tempat lain umat Islam dalam keadaan teraniaya misalnya, tapi kita tentu tidak pernah berpikir untuk membalas. Oh kalau gitu yang di sini gantian kita zalimi, ya nggak demikian. Inilah kebesaran jiwa yang selalu dimiliki umat Islam selama ini. Maka kita tentu akan terus menjaga itu semua gitu ya. Maka kita akan terus memberikan contoh teladan yang baik. Dan pada dasarnya ketika kita terus menjaga sikap yang baik tadi, satu sisi kita tetap menunjukkan keprihatinan, kepedulian pada nasib Islam di negeri yang lain, tapi kita tetap berlaku adil, proporsional di dalam negeri, di tempat kita berada, di bangsa kita di sini ya. Maka ini menunjukkan sebetulnya sebuah teladan yang baik, qudwah hasanah yang sebetulnya sekaligus sebagai dakwah bil hal. Ya. Kita sekaligus mendakwahkan, mencontohkan, beginilah perilaku umat Islam. Beginilah kami umat Islam di negeri ini. Beginilah kalau kami kemudian mayoritas. Ini kemudian tentu ada waktunya, ada saatnya akan membuka hati orang-orang tertentu, termasuk juga non-Muslim. Maka kondisi yang tadi yang membuat kita prihatin tidak sampai kemudian membuat kita menjadi berlaku tidak adil. Ya. Membalas kezaliman dengan hal yang sama. Karena pada dasarnya kezaliman yang berlangsung tidak boleh membuat kita kemudian berlaku zalim juga kepada orang yang telah berlaku zalim tadi. Ya. Sehingga dengan demikian kita tetap terpelihara, terjaga dari kezaliman yang mungkin kita lakukan. Yang kedua, nah tentang memaafkan. Nah salah satu ciri orang bertakwa adalah wal afina anin nas, memaafkan manusia. Dan memaafkan itu boleh di dalam hati, boleh juga disampaikan kepada yang bersangkutan. Ini dua hal yang terpisah antara memaafkan dengan memberitahu yang bersangkutan. Ya. Ketika kita memandang perlu, misalnya yang bersangkutan menyadari kesalahannya, perlu kita beritahukan. Ya. Tapi memaafkan adalah hal yang terpisah untuk itu. Dan tugas kita ya, dalam konteks ini adalah ini bagian dari kemuliaan orang bertakwa. Wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan ini disandingkan dengan perilaku ihsan. Artinya memaafkan ya manusia ya siapapun termasuk di situ berlaku umum ya wal afina anin nas adalah perilaku yang baik yang diberikan kepada umat manusia ya. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Betapa Rasulullah SAW sendiri ketika dalam konteks yang besar sebagai umat yang besar ketika Futuh Mekah ya. Ketika Futuh Mekah Mekah jatuh ke dalam kemenangan umat Islam, Rasul bersama sahabat kemudian apa yang dilakukan ya. Ketika orang-orang Mekah sudah merasa terancam, begitu ketakutan, nggak berani keluar dari rumahnya ya,
bersembunyi di rumah masing-masing takut mendapatkan pembalasan dari Rasul dan para sahabat yang lain. Ya. Maka kemudian Rasul kumpulkan mereka, ya, dikumpulkan dan apa kata beliau? Ya, antum mutlaqo, kalian sekarang bebas, dimaafkan semuanya. Padahal begitu luar biasa perlawanan, kezaliman, ya, bahkan juga mungkin perlakuan yang mereka lakukan pada Rasul sejak ketika di Mekah, ya, bertahun-tahun itu. Tapi kemudian dalam konteks dakwah, Rasul menunjukkan kebesaran jiwanya ketika penaklukan kota Mekah, Futuh Mekah, maka Rasul kemudian membebaskan mereka semua dengan tanpa syarat. Karenanya tentu dalam konteks ini, ya, apalagi dalam konteks yang sifatnya individual, ya, antara kita sama manusia, antara kita dengan rekan kita, dengan kerabat kita, dengan sesama Muslim, ya, maka kita juga bisa melakukan hal yang sama. Wal afin anin nas. Maka perilaku memaafkan inilah merupakan sikap jiwa yang sangat luar biasa. Karena sesungguhnya inilah sifat Allah yang juga selalu menjadi norma bagi kita dalam berlaku, dalam bertindak. Innallaha afun. Allah itu maha pengampun, maha pemaaf. Yuhibbul afwa. Maka kita dan sangat mencintai dan menyukai orang-orang yang memberikan maaf. Ya. Maka kita kemudian juga demikian halnya. Tentu ini menunjukkan kebesaran jiwa. Maka ukuran kebesaran jiwa kita, ya, kematangan jiwa kita, kedewasaan kita juga digambarkan dalam bentuk kemampuan kita wal afina anin nas, memaafkan orang lain, manusia yang lain. Dan saya kira pilihan yang kedua, apakah memberitahu kepada yang bersangkutan atau tidak, itu terpulang kepada kita. Manakala memang agar kita berkeinginan agar mereka mengetahui kesalahannya, itu perlu kita beritahukan. Jadi tujuannya dua hal yang berbeda tujuannya, ya, antara memaafkan dengan memberitahu yang bersangkutan. Yang memberitahu bersangkutan dalam konteks untuk memberikan gambaran inilah kesalahannya sehingga tidak mengulangi kembali. Ya. Tapi kalau kemudian diulangi kembali, ya tidak menghilangkan keutamaan memaafkan yang ada dalam menjadi kewajiban kita bersama. Diulang lagi, ya kewajiban nggak berubah, tetap aja kita juga punya anjuran memaafkan. Ya. Pada dasarnya, ya, tugas kita adalah memaafkan. Walaupun dan dinas. Walaupun mungkin berat, ya, tidak mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Demikian, ya. Terima kasih. Ya, subhanallah, Tat, ya. Jadi kita tetap saja punya kewajiban untuk memberikan maaf, Tat, ya. Walaupun mungkin kadang masih ada perasaan berat seperti itu, Tat, ya. Memang ini kondisi kebesaran jiwa kita yang dituntut. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih punya ada waktu kalau ada yang ditanyakan. Mau berdiskusi dengan Ustadz. Kami persilakan. Pak Edwin mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan materinya Ustaz. Ini hanya untuk itu Mas diskusi Ustaz, ya. Ya. Jadi mungkin memang kita kaum muslimin itu kan membawa rahmatan lil alamin, ya, dari agama Islam. Hanya Ustaz kadang-kadang dari pihak luar itu sering merencanakan memperburuk ajaran Islam, antara lain mungkin mengatur-ngatur, membuat konspirasi seperti terorisme itu saja. Ini memang disinyalir banyak terorisme itu memang sudah direncanakan oleh pihak-pihak non-muslim saja. Nah itu untuk mengimbangi itu bagaimana saja, karena kan nama kita kan jadi jelek. Jadi bahkan konspirasi ini menghancurkan negara Islam juga Ustaz, karena dituduh negara teroris itu saja. Nah ini bagaimana sikap kita Ustaz? Terima kasih. Ya, mengatakan. Ya, memang biasanya kalau disebut konspirasi itu biasanya sesuatu yang sangat besar, ya, besar dan juga tidak kasat mata, ya. Sehingga mungkin tidak semua orang menyadari ada konspirasi. Tapi bahwa apa yang terjadi hari ini di dunia Islam internasional adalah merupakan sesuatu yang kasat mata bisa kita lihat beberapa fenomenanya. Dan misalnya tentu memang kita juga melihat ada upaya stigmatisasi pada umat Islam, disebut radikal, disebut teroris dan sebagainya. Ya. Sebetulnya ini merupakan proyek-proyek Barat, ya, Amerika terutama, ya, yang memang punya proyek itu. Ya. Bagaimana menjudutkan umat Islam, menjudutkan agama Islam, ya tentu ini merupakan sesuatu yang sudah kasat mata yang terlihat di dalam berbagai fenomenanya, ya. Ya. Bagaimana sikap kita? Ya. Yang pertama tentu maka kita sebagai umat tentu harus tetap
cerdas ya, tetap bijak dalam menyaring informasi ya. Kadang-kadang informasi itu kan bisa bercampur antara yang benar, antara yang salah itu bercampur sebegitu rupa sehingga sulit dibedakan ya. Maka buat kita tentu pandai-pandai memilah ya. Mencari informasi yang betul-betul bisa diklarifikasi, diverifikasi kebenarannya sehingga kita bisa mengambil sumber-sumber yang terbaik, yang paling tepat mendekati kebenaran. Nah, karenanya dalam konteks ini kehati-hatian dalam memilih informasi juga penting bagi kita bersama. Yang kedua, tentu tugas kita sebagai umat yang besar ini adalah bagaimana tetap menunjukkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, kesatuan, kesolidan agar terlihat kekuatannya. Dan ketika umat Islam itu solid, ya, kokoh, ya, kemudian senantiasa menjaga persaudaraan, tidak boleh pecah belah, maka ini akan menimbulkan tentu efek yang lain, yaitu orang yang punya konspirasi, ya, itu juga tentu akan berpikir ulang, ya, berpikir dua kali paling tidak, ya, melihat kekuatan umat Islam seperti itu. Dan kekuatan kita terbesar adalah bukan kekuatan senjata atau material, tapi adalah kekuatan persatuan, persaudaraan, ukhuwah, ya, kesolidan. Maka ini yang harus kita juga jaga, kita kokohkan. Sepanjang kita mampu menjaga dalam konteks persaudaraan, persatuan yang kokoh, maka insya Allah konspirasi itu akan menemui kegagalan. Nah, kita akan tugas kita adalah tadi itu, menjaga konsolidasi umat ini, jaga barisan umat Islam, jaga persatuannya, jaga kekokohan persaudaraannya, komunikasi, ya, sinergi, konsolidasi dan sebagainya agar tetap terjalin kekokohan umat ini. Dan bentuk yang paling konkret adalah kemudian juga tentu kita punya kepedulian atas sama umat Islam. Ya, ketika ada umat Islam yang dimanapun berada, ya, di negeri kita, ya udah ini menunjukkan implementasi yang paling konkret dari persaudaraan persatuan itu sendiri. Ya, kepedulian umat Islam pada sesama, baik di negeri sendiri maupun di negeri luar sana. Karena pada dasarnya umat Islam itu satu tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Qajasadil wahid. Dan tentu pada umat Islam yang ada di sekitar kita itu lebih lagi prioritasnya. Ya. Kita sama-sama punya kewajiban untuk memberikan kepedulian pada umat Islam dimanapun berada di negeri kita maupun juga di tempat yang lain. Gitu. Dan terkait dengan konspirasi yang besar yang ada, yang kita lihat fenomenanya, maka ini alangkah indahnya kalau kemudian mendorong para tokoh-tokoh umat Islam, ya, para tokoh-tokoh umat, para pemuka-pemuka agama, ya, agar kemudian semakin merapatkan barisan, semakin mengokohkan persatuan. Kita di bawah juga demikian halnya. Maka itu pula kita berharap para pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh umat Islam, tokoh-tokoh juga di kalangan kita dari berbagai ormas, berbagai aliran dakwah, pergerakan dan sebagainya, semua punya orientasi yang sama. Ya. Kita harapkan, kita doakan agar mereka juga kemudian mampu menjaga sinergi, mampu mengokohkan ukhuwah Islamiyah, mampu menjaga dan memunculkan kesamaan visi, ya, orientasi pada Islam, pada umat, pada bangsa, sehingga kemudian ini akan mendatangkan kebaikan yang lebih besar, ya, sehingga kemudian agenda-agenda bangsa, agenda umat juga akan bisa dipertemukan kebaikan-kebaikannya. Kita betapa masih melihat ini mungkin jadi PR kita bersama, ya. Kadang-kadang antar sesama umat Islam beda ormas, ya, beda organisasi masih suka dipecah belah gitu, dan kita juga akan terbawa. Gitu. Ada betapa berat untuk menyatukan umat ini, menjaga persatuannya, persaudaraannya. Karena itu tugas kita di bawah sebagai grassroots, ya, ini adalah kemudian adalah tidak mudah terpancing, ya. Dan kita juga berharap para tokoh umat juga demikian bisa menjaga dan melindungi, mengayomi sebagai pemimpin umat yang memang bisa menjadi rujukan bagi kita semua. Saya kira itu beberapa hal yang mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran, ya, walaupun mungkin terkait hal ini ada sesuatu yang cukup kompleks, ya, kalau kita bisa konspirasi. Dari tugas kita mungkin dalam konteks umat secara luas adalah bagaimana tetap menjaga persatuan, tetap menjaga ukhuwah agar kemudian kita tidak mudah dipecah, tidak mudah dipecah belah, diprovokasi dan sebagainya, sehingga kita tetap bisa menjaga kebaikan umat ini dalam satu barisan yang kokoh dalam bentuk sebagai bangsa yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan.
Subhanallah. Jadi memang ini ya luar biasa sekali kondisi sekarang ini kan, dan Allah juga sudah mengatakan walan tad'u kal yahudu wala nasara ya. Jadi memang itu sudah jelas di Al-Quran juga, konspirasi itu sudah disebutkan ya. Ya, pasti ada, ya. Pasti ada seperti itu, dan memang dituntut kita untuk bisa merapatkan diri barisannya, kemudian membentengi umat ya, membentengi umat. Ya tentunya dengan memperluas dakwah kita ya, kemudian memperbanyak kajian seperti ini sehingga umat bisa lebih tercerdaskan gitu ya, bisa membentengi dirinya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu 5 menit, satu pertanyaan sebelum nanti tutup doa. Mangga Pak Budi Agung, gimana, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mangga Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, menarik ini Pak Ustadz, persatuan, kesatuan, dan kepedulian. Ya memang benar Pak. Jadi ini saya sharing ini Pak ya, sharing pemikiran dan pengalaman real ya. Peristiwa sekarang ini unik Pak. Ya. Kelihatannya ini ada unsur untuk pemecah belahan. Ya. Mungkin Pak Ustadz kalau usianya sudah di atas 65 masih ingat peristiwa di bawah tahun 65 Pak. Ya, ini terulang kembali nih Pak. Bukan masalah itunya Pak ya, bukan masalah masakomnya, bukan itu. Tapi perbedaan faham yang sangat tajam sekali sekarang. Itu, dan memang kita sebagai umat muslim harus saling menguatkan, satu, keimanan kita sendiri, kedua, kesatuan dari kita sendiri Pak, menjaga dari dalam dulu Pak kelihatannya. Kita biasanya karena kuat ya, karena muslim di Indonesia itu sangat kuat Pak, terbesar di dunia. Tidak mungkin dikalahkan dari luar. Sudah banyak contoh Pak. Contohnya yang sekarang ambruk ya di Afghanistan. Kalau yang zaman dulu ada lagi di sana ya, di Irak maupun Libya. Kekuatan besar apapun tidak akan mampu untuk menghancurkan suatu keyakinan, suatu keimanan yang kuat dan persatuan. Faktanya itu. Nah ini kita negara besar, pulaunya 17.000, penduduknya 270 juta, agama besarnya ada 5. Jadi ini kelihatannya mereka masuk ini Pak, betul yang Bapak sampaikan, konspirasi. Jadi ya mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Bapak, kita saling menyadari situasi, saling menguatkan diri, ya tadi juga ada dari Pak Edwin sama Pak Gun, memaafkan perlu, tapi kalau ada yang tidak boleh dimaafkan, ya apa boleh buat Pak. Jadi ada 2, memaafkan boleh bagus, tapi ada yang tidak boleh dimaafkan, harus ditindak. Ya, yang kita tiru atau yang kita ini Pak ya, teladannya adalah Rasul. Mana yang harus dimaafkan, mana yang tidak boleh dimaafkan. Tapi kalau kita sesama umat muslim, insya Allah Pak, saling memaafkan. Saya kira itu dulu Pak sharingnya. Hatur nuhun, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Julius, teman-teman semua. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mangga Tat sedikit ulasannya Tat. Boleh. Terima kasih Pak Budi. Ya, ini luar biasa ya. Kesepuan. Betul Pak. Memang situasinya begitu rupa. Tapi memang ada beberapa juga yang juga perlu kami tambahkan juga. Pertama begini. Pada saatnya umat manapun, kelompok manapun, kekuatan manapun, itu pasti akan melakukan hal-hal yang dianggap perlu. Nah, itulah memunculkan nanti ada konspirasi dan sebagainya. Maka tugas umat Islam juga sama. Harus umat Islam juga membuat upaya-upaya agar umat Islam semakin kokoh, ya, semakin berdaya, semakin memiliki kebaikan, ya, kemajuan dan sebagainya. Itu juga bagian dari upaya umat Islam. Ya, itu kita upayakan. Nah, kemudian betul ya kita ada di satu maafkan dan tidak dimaafkan. Tapi yang tidak boleh ini Pak Budi, jangan lupa bahwa tugas kita adalah ada pada posisi masing-masing.
Ya, tidak boleh bertindak sendiri-sendiri. Tidak memaafkan kemudian bertindak sendiri nggak boleh. Iya. Betul, Pak. Ya, jadi kita mungkin ada saatnya pada perilaku yang misalnya perilaku MKC ini dimaafkan tidak? Ya. Secara pribadi mungkin individu dimaafkan, tapi perilakunya itu nggak bisa dimaafkan. Nah, tapi bertindaknya siapa? Nah, bukan bertindak kita. Bukan, kita betul. agar bertindak ada yang punya haknya, ya, yang punya kewenangan. Nanti ya sampai kemudian nih sekarang ada upaya memancing nih ya, memancing agar umat Islam bertindak masing-masing. Muncullah kemudian tindakan yang di luar kewenangan dan sebagainya ya. Ya, anarkis dan sebagainya. Ya, betul. Ini alhamdulillah nih kan yang hal seperti tadi pelecehan segala macam itu nggak bisa dimaafkan, betul nggak bisa dimaafkan ya. Tapi mudah-mudahan kita terdewasa semua, umat Islam juga tetap matang, tidak terpancing. Memang tugas musuh itu begitu, tugas konspirasi begitu, pemancing-mancing. Dan perlu kita sadari, yang begitu gaya komunis sejak zaman dulu itu masih berlaku sekarang, infiltrasi kemana-mana. Nah itulah mereka ya akan bisa masuk kemana-mana ya, investasi ke masyarakat, dan kadang-kadang ini yang kita khawatirkan di kalangan masyarakat bawah yang mudah terprovokasi. Nah tugas kita bersama adalah kemudian menjaga bersama agar apapun kondisinya, tindakan-tindakan itu ada ukurannya, ada kewenangannya yang perlu kita sama-sama jaga sebagai umat, sehingga umat tidak kemudian menjadi mengalami dampak yang negatif gara-gara tindakan satu orang dua orang yang di luar kewenangan atau di luar yang semestinya. Ya. Ini mudah-mudahan umat kita juga terus terjaga ya, sehingga mampu belajar semakin dewasa, semakin matang sebagai bangsa, sebagai umat, sehingga kemudian apa yang kita hadapi semakin bisa disikapi dengan baik dan proporsional. Ya. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih, hatur nuhun Pak. Ya. Sama-sama Pak Budi. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya, kita sudah jam 6.38 nih. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ke kami untuk kita sampaikan ke Ustadz, sehingga di lain waktu bisa dijawab. Di penutup Tat, kami mohon untuk dipimpin doa, kita berdoa bersama untuk kebaikan negeri kita ini. Sampai hari ini pandemi juga masih belum berakhir, masih juga banyak saudara-saudara kita yang terpapar dalam kondisi sakit. Kita doakan semoga diberikan kesembuhan. Mangga Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakir, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi laha lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyika wa sayyidina nabi ummi wa ala sahbihi sallallahu tasliman katsira. Adada ma akhata bi ilmu wa bi kalamuk wa asa kitabuk. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afil abda wa jasadiha wa absar wa diyaiha. Allahumma firlana wali walidina wali ikhwanina lazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz kita sampaikan atas ilmunya. Subhanallah ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan akhlak Rasul dalam menjaga keutuhan ya, toleransi dengan sesama, terutama juga dengan yang di luar Islam, kita bisa tetap jaga. Dan kami akhiri, mohon maaf kalau ada kesalahan selama memimpin acara ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, bisa bersilaturahmi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Iya Tat, sama-sama Tat. Salam sehat Tat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. 200.